dibangun tahun 2011, lalu 2014 itu kami baru beroperasi untuk kapal yang domestik, dan kapal internasional itu kita beroperasinya tahun 2015 bulan Mei, karena waktu itu diresmikan sama Pak Jokowi sekaligus kita launching kapal internasional. Nah, sepanjang 2014, 2015 sampai sekarang suplainya pakai listriknya menggunakan gas ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebagian juga dari PLN karena dia masih di maintenance dan masa pembangunan gitu, jadi fuel. Kami ini di tahap pembangunan tahap ketiga sekarang. Nanti tahap terakhir itu sampai di 2030. Masih lumayan lama. 9 tahun lagi. Semoga 9 tahun lagi kita bisa ketemu lagi, lihat Teluk Lamung jadi pulau tersendiri ya. Semoga semuanya tetap sehat dan awet muda. Iya, iya. Itunya nggak usah nyalain mesinnya, jadi pakai listrik kami gitu. Jadi tetap kalau standar di Teluk Lamung tetap tidak memakai BBM-nya mereka gitu, dan itu akan lebih hemat gitu ya. Nah, tadi kita sudah lewat itu di pre-in gate. Jadi di pre-in gate ini sudah nggak ada orang ya Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu lewat, yang tempat penimbangannya peti kemas dan truk itu sudah tidak ada orang. Jadi sudah otomatis semua truk di Teluk Lamung pakai ID card. Jadi tinggal tap aja gitu. Jadi kayak kalau kita mau masuk parkir di mall ya kayak gitu. Jadi kita tap, terus kita keluar slipnya, terus truknya udah tahu, oh nanti di lapangan penumpukan aku harus ke line yang nomor segini, di baris yang ini nanti aku akan bertemu dengan operator ini gitu. Jadi sebelum masuk gate itu semua supirnya sudah terverifikasi. Nah, setelah di pre-gate sudah ditimbang tidak ada overweight, mereka akan masuk ke main gate. Jadi saya terminal Teluk Lamung besar itu main gate-nya terminal Teluk Lamung. Dia sistem mereka yang kerja teknologi gitu. Jadi kami sedikit orang di sini pegawai terminal Teluk Lamung yang ada hanya 200 orang, termasuk yang kalau di lapangan, jadi kami total 500. Kami kerja 24 jam 7 hari gitu. Kami shift Pak sistemnya gitu. Nah, ini di main gate-nya terminal Teluk Lamung kita punya 9 gate sekarang, semua sudah ada jembatan timbangnya. Jadi sudah nggak ada orang. Biasanya banyak petugas, sekarang sudah nggak ada lagi. Supir-supir truk sekarang sudah pinter Pak, kapal gitu. Ada ini gamare ini untuk melihat ini ya, isi peti kemas ya. Kalau kita melihat isi koper yang di bandara, ini gamare melihat isi peti kemas. Nah, ini teman-teman bea cukai ada di sini juga. Selain di sini mereka di CFS. Kalau yang di Container Freight Station atau CFS itu untuk yang barang-barang ekspor. Nah, yang sebelah kiri Bapak Ibu ini tidak akan kami apa-apakan, ini akan jadi wilayah konservasi kami gitu. Jadi di Teluk Lamung ini kemarin kita udah bikin namanya buku satwa. Ada sekitar 30 lebih satwa dari Australia, dari mana-mana yang masih betah gitu, tinggal di Teluk Lamung. Salah satunya kami membuktikan bahwa Greenport kami ini berhasil secara lingkungan gitu. Nah, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan Bapak Ibu ini adalah workshop sekaligus lapangan penumpukan kami. Itu kami pakai automatic stacking crane. Kalau yang di pelabuhan lain namanya RTG ya, kita pakai ASC. Kemarin sudah dijelaskan Bu Dahlia kalau ASC ini menggunakan operator yang beda ruangan gitu. Operatornya ada di ruangan yang berbeda, jadi mereka safe, mereka kayak main joystick game aja gitu, dan kebanyakan perempuan. Yang di sebelah kiri Bapak Ibu ini adalah LNG, terminal LNG. Kita punya namanya Lampung Nusantara Gas. Lampung Nusantara Gas ini akan menjadi hubnya gas di Jawa Timur. Rencananya kan seperti itu. Ini kami masih dalam masa pembangunan untuk LNG-nya. Ini lapangan penumpukan untuk kontainer-kontainer yang membutuhkan dingin. Namanya river container. Ini colokannya itu Bapak Ibu ya.
Itu colokannya buat river container. Itu yang warna abu-abu itu colokannya river container. Jadi yang isinya daging, isinya sayur, dia tidak akan busuk. Di sebelah kiri ini adalah gudang untuk curah kering. Jadi curah kering kami itu sudah terintegrasi dengan conveyor belt. Jadi jadi dari kapal langsung di grab menggunakan grab ship unloader atau crane yang ada di dermaga khusus curah, langsung dinaikkan ke atas conveyor ini dan dia langsung masuk ke dalam gudang, ke silo. Kami bekerja sama dengan Nusa Prima Logistik, itu yang punya sosis so nice, tau ya? Tinggal lep, nah itu. Makanan ayamnya itu dari Amerika Latin. Jadi ayam aja makannya dari luar negeri Pak, kita masih makan pecel lele. Ya ini, dan kita kasih tutup Bapak Ibu, jadi kalau hujan kami tetap bisa beroperasi dan tidak terlalu banyak tertir angin gitu komoditinya. Karena kalau komoditi curah kena hujan rusak. Yang hijau ya Pak, yang hijau ya CTT itu nggak pakai baterai Pak, itu dia masih pakai solar deck, tapi dia auto drive. Kalau untuk yang di docking system, nanti kita ke sana, kita lihat docking system. Jadi docking system itu dia tuh truknya bisa mundur sendiri, dia bisa hidrolis chasisnya dan bisa taruh petis. Kan punya 5 alat ship to shore untuk yang domestik dan 5 alat untuk yang internasional. Itu kapal internasional lagi sandar di tempat kami. Langsung yang kita bagi 2, dan yang sebelah kiri ini untuk yang curah, untuk grab ship unloader kita punya 2. Ini semuanya juga pakai listrik alatnya. Kalau yang kolam yang dermaga domestik itu Pak 10 sampai 12. Kita juga lagi melakukan perpanjangan dermaga ke arah Tanjung Perak 500 meter. Enggak Pak, rencananya enggak. Soalnya nanti manuver kapalnya jadi susah kalau nyambung Pak. Ini kapal curahnya lagi bongkar soybean meal. Kita di sini bongkar aja, kalau untuk curah Pak enggak muat. Beda komoditas, tapi kita tetap bersihkan dulu, jadi nggak tercampur gitu. Misalnya satu kapal biasanya bisa bawa gandum sama soybean meal gitu, atau jagung sama soybean meal. Nah itu kita bersihin dulu baru, karena itu kan komoditas pangan dan pakan. Ini kapalnya dari Hong Kong, China ship. Ya. Oh bukan Pak, ini truk internalnya terminal Teluk Lamong, karena CTT-nya terminal Teluk Lamong tadi yang hijau itu nggak ngatasi Pak, maksudnya kami kurang armada, jadi ini kami pakai bantuan armada truk. Ini mereka tunggu bongkaran, jadi setelah dibongkar bongkar berangkat, ini berangkatnya ke lapangan penumpukan Pak, bukan keluar gitu. Ya betul Pak, karena CTT itu kan dari Prancis nih Pak, CTT yang Gausang ini. Nah itu pesennya memang lama banget, dan pasarnya itu pasarnya Teluk Lamong tinggi banget, jadi kalau nunggu pengadaan CTT ini agak lama. Dan kapal internasional ini nggak mau nunggu lama, jadi mereka itu bongkaran tuh BCH, BSH itu harus di atas 25 gitu kali. Jadi bukan cuma udara tapi kualitas air juga. Kita ukur 3 bulan sekali dan itu terus stabil. Makanya kemarin waktu Kemenko kesini dan kami diukur secara itunya, green portnya kami dapat angka 8 Pak, karena kami terus menurun gitu. Ini Pak, kebersihan udara dan airnya itu terus membaik dari tahun ke tahun. Jadi kami teliti di tahun 2016 sampai tahun 2021. Jadi itu setiap 3 bulan sekali itu kami baru lakukan tahun 2016. Ya,
CO2 ya. Kalau alat pemantauan kami nggak ada Pak, kami bersama tim ITS itu, jadi mereka setiap pemantauan bawa gitu. Iya Pak, belum ada Pak. Nah, aksi mitigasinya itu Pak, untuk pertama dari dermaga dulu ya Pak. Selain kami menggunakan alat yang berbasis listrik, yaitu kami pasang elektrikal untuk kapal. Jadi kalau kapal sandar kayak gini mereka nggak